Namaku Yati, hanya Yati. Tidak ada kata lain yang memperindah namaku. Mungkin Bapak menanamkanku agar bersiap untuk menghadapi hidup yang begitu kelabu dan memilukan. Bahkan hidup tidak seindah drama di televisi. Bahwa hidup adalah seni menghadapi kesulitan dengan tetap melantunkan kesabaran. Seperti yang aku hadapi setelah 16 tahun menikah dan dikaruniai 6 orang anak. Aku memilih bercerai 1 minggu sejak melahirkan anak bungsu. Izinkan aku, seorang ibu berusia 35 tahun, berbagi cerita agar kesedihan dan kepedihan yang bernyawa di hati segera luruh menjadi kenangan masa lalu. Salah satu anakku meminta Pak Iman Nimatullah menceritakan kisah kepedihan dan perjuanganku. 10 tahun pertama, hidup bersama dengan Mas Untung sesungguhnya sangat membahagiakan. Usaha suami begitu maju, otak bisnisnya encer sekali. Apa saja usaha yang ia rintis hampir selalu beroleh untung. Ia beternak burung puyuh, ratusan pelanggan sudah pasti datang mengambil telur dan induk betina yang sudah aktif. Ia juga membuka warung bakso, ramai dengan pembeli. Bahkan setengah jam sebelum kedai dibuka, para pelanggan sudah mengantri di depan. Bakso daging sapi pilihan dengan komposisi daging yang minim limbah jeroan dengan kuah, yang ditambahkan perasan jeruk limau membuat bakso Mas Untung sangat digemari. Alhamdulillah, dari keuntungan usaha Mas Untung kami berhasil membangun rumah dan membeli beberapa kebun tak jauh dari rumah. Mas Untung adalah suami dan ayah yang penyayang pada anak istrinya. Sampai melahirkan anak yang kelima, entah bagaimana awalnya, Mas Untung belajar ilmu hitam dari seorang mbah yang terkenal sakti. Jangan Pak, itu musyrik. Aku berusaha untuk mencegahnya. Persaingan bisnis semakin panas, Bu. Mas Untung beralasan. Minggu lalu saja ada yang mengirimkan demit ke warung bakso kita. Setiap pengunjung datang, mereka seperti mencium bau bangkai. Akhirnya gak jadi makan. Kan bisa kita panggil kiai untuk dibacakan Al-Quran, Pak. Quran saja tidak cukup, Bu. Harus ada tirakatnya. Mbah Karmo itu sakti dan tahu bagaimana kita mencegah serangan mistis dari orang lain. Intonasi suara suami mulai meninggi bertanda istrinya harus diam dan menyudahi pembicaraan. Jika dilanjutkan, kami bisa bertengkar. Tak mau melawan suami, bagiku kewajiban istri adalah mematuhi dan melayani suami. Toh aku sudah mengingatkannya. Sudah lunas kewajibanku. Semakin lama belajar ilmu pesugihan pada Mbah Karmo, suamiku semakin banyak berubah. Ia mulai aneh. Setiap malam Selasa dan malam Jumat, ia tak mau tidur bersamaku. Mas Untung memilih menyendiri dalam kamar sebelah yang memang kosong. Tentu saja dengan mengunci pintu. Pernah mencuri dengar dari balik pintu. Ia terdengar seperti berbicara dengan orang lain. Asap rokok mengepul dan keluar dari celah-celah lubang angin membuatku terbatuk. Terus terang, aku tak suka. Setiap malam Jumat, biasanya Mas Untung mengajakku bercinta dengan cara yang istimewa. Sejak sebelum maghrib, biasanya dia sudah bersih-bersih dan menambahkan percikan parfum agar suasana malam Jumat kami bertambah mesra. Aroma bawang putih dan kuah bakso yang biasa aku cium darinya
Setiap malam Jumat selalu hilang tak berbekas. Tapi kini ia selalu mengurung diri bersama teman bicaranya, yang entah siapa, aku tak pernah melihat sosoknya. Mas Untung pun mencari semakin temperamental, mudah marah kepada siapapun, bahkan kepada anak-anak kami. Joko, anak sulung yang berusia 13 tahun, pernah lupa mematikan lampu kamar mandi. Ia dimarahi habis-habisan. Asbak rokok yang ia lempar ke arah kepala Joko untung saja hanya mengenai telinganya. Tak pernah melihat dan percaya kejadian itu. Energi apa yang membuat Mas Untung begitu tega menyakiti anak kandungnya sendiri hanya karena kesalahan kecil? Pak, eling Pak, Joko hanya lupa matiin lampu kamar mandi. Diam kamu. Matanya melotot. Aku seperti tak mengenalnya. Mata itu bukan milik Mas Untung. Seperti ada energi lain yang merasukinya. Aku langsung menggandeng Joko dan mengajaknya ke kamar. Kupeluk erat anak sulungku ini. Telinganya memerah terkena lemparan asbak aluminium itu. Ada sisa abu rokok di rambutnya, aku bersihkan. Mata Joko terlihat berkaca-kaca, namun ia masih bisa menahan diri untuk tidak menangis. Meski semakin jarang melakukan hubungan seksual dengan Mas Untung, aku hamil juga, mengandung janin anakku yang ke-6. Kami memang berasal dari keluarga dengan banyak anak. Mungkin secara genetik ditakdirkan memiliki tingkat kesuburannya tinggi. Awalnya berharap dengan kehamilanku ini, suami kembali seperti dahulu yang lembut dan tidak pemarah. Nyatanya tidak. Ia bahkan semakin brutal dan aneh. Tanpa ada kesalahan pun, ia bisa saja memarahi semua keluarganya. Tiba-tiba saat aku menyapu halaman, Mas Untung berteriak keras kepadaku. Yati, sore-sore tidak boleh menyapu. Pasukan demit mulai menyerang. Insya Allah gak ada apa-apa, Pak. Jawabku sambil terus menyapu daun-daun jambu yang sudah mengering. Kamu sudah jago melawan suami ya? Tiba-tiba kaki kiri Mas Untung mendepak bokongku agak keras. Terjatuh sambil menahan nyeri. Bukannya membangunkanku, lelaki yang sudah menitipkan benih anaknya di rahimku ini malah mendorong badanku dengan kakinya masuk ke jebaran. Untung saja airnya dangkal, meski berbau lumpur dan sedikit kotor. Aku menangis sejadi-jadinya. Ku elus perutku yang sedang mengandung 5 bulan. Mas Untung melengos pergi demi melihat Teresa. Ya Allah, ini sudah keterlaluan. Aku yang sedang hamil tiba-tiba disakiti tanpa kesalahan apapun. Dihinakan dengan air comberan yang penuh kotoran oleh suamiku sendiri yang telah dia layani selama 16 tahun. Jika ayahku masih hidup, ia tentu akan marah besar dan melindungiku dari amukan lelaki yang kini semakin asing di hatiku. Hanya ada ibu yang kini semakin sepuh. Ia tak dapat berbuat apa-apa kecuali membantu mengasuh anak-anakku. Sihir apa yang membuatmu semakin jahat, Mas Untung? Demit apa yang menjadikanmu seperti tak lagi memiliki secupu cinta? Ia sudah jarang terlihat salat 5 waktu. Asap kemenyan sudah tak pernah berhenti mengepul dari kamar kosong. Aromanya membuatku yang sedang hamil semakin mual dan ingin memuntahkan apa saja dari perutku. Intensitasnya dalam menyendiri di kamar kosong semakin sering. Sejak perutku membesar karena hamil, suamiku tak pernah menyetubuhiku. Sekedar menjumbuku pun tidak lagi. Padahal
Di saat hamil ini, kadang libidoku meningkat. Aku ingin memeluk suamiku lebih sering. Aku merasa sangat-sangat sedih menjadi istri namun seperti tak bersuami. Puncaknya, 7 hari setelah aku melahirkan anak bungsu yang aku sendiri yang memberi nama Bejo, dengan harapan ia selalu mendapatkan keberuntungan, tiba-tiba anak keduaku setengah berlari dari kebun belakang rumah. Ia mengadu bahwa dirinya dilempar celurit oleh bapak. Untung saja ada batang kayu jambu batu yang melindunginya. Sekarang bapak di mana? Masih di kebun, sepertinya mau mengejarku, katanya masih dengan nafas tersengal. Tanpa pikir panjang, segera aku gendong bayi merahku, menarik tangan kakaknya dan berlari melewati pintu depan rumah. Kami kabur dari rumah demi menyelamatkan diri dari suamiku yang tengah dikuasai demit, yang tak pernah kulihat sosoknya namun terasa sekali keberadaannya. Sore itu dengan kain jarit, ku gendong anak bungsuku, berlari tergesa ke rumah ibu. Aku tak peduli apakah durhaka atau tidak pada suami. Keselamatan diri dan anak-anakku jauh lebih penting. Setengah berteriak, aku sampaikan kepada anak keduaku agar mencari kakak dan adiknya dan jangan kembali ke rumah. Berlindunglah ke rumah Pak D, si Mbak, Pak Le, atau siapapun yang membuat kalian nyaman. Tangisku berpadu dengan tangis Bejo yang mencari puting susuku. Lariku semakin melambat. Rumah ibu yang berjarak 1 kilometer dari rumahku sudah terlihat. Aku akan meminta cerai. Cukup sudah. Nantikan kisah selanjutnya. Terima kasih.